Om Swastiastu. Hai anak-anak ibu di rumah. Kita kembali lagi belajar produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini kita sudah memasuki bab ketiga dengan materi yang akan kita bahas adalah hak atas kekayaan intelektual atau bisa disingkat dengan nama HAKI. Adapun tujuan kegiatan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita akan membahas pengertian haki, kedua, sejarah perkembangan haki di Indonesia, ketiga, prinsip haki, keempat, manfaat haki, kelima, macam-macam haki, keenam, dasar hukum haki di Indonesia. Ayo, mohon disimak pembelajaran kali ini. Sejarah dan pengertian haki. Istilah haki atau hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau Agreement Establishing the World Trade Organization. Nah, pengertian intellectual property right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia atau human right. Ya, di sini hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh oleh warga negara setelah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan pengertian hak dan kewajiban warga negara serta sejarah dari pengertian haki itu sendiri. Haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Nah, pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Nah, objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia itu sendiri. Setiap hak yang digolongkan ke dalam haki harus mendapatkan kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya. Untuk itu, diperlukan tujuan penerapan haki. Tujuan dari penerapan haki yang pertama, antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. Kedua, meningkatkan daya kompetensi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian usaha dan industri di Indonesia. Nah, lalu bagaimana apabila karya kita atau milik orang lain tidak dilindungi? Sudah pasti dipastikan akan terkena pembajakan. Sebagai contoh, untuk di dunia pendidikan saat ini marak adanya pembajakan buku. Pembajakan buku ini makin marak terjadi di masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan buku. Salah satunya adalah kurangnya penegakan hukum. Ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta buku dan kondisi ekonomi masyarakat itu yang menyebabkan ketidaktahuan kita terhadap hak cipta atau hak paten. Nah, di layar kalian sudah ada bagian jenis hak kekayaan intelektual. Dari hak cipta itu bisa kalian lihat di situ pembagiannya: ilmu pengetahuan, seni, sastra, hak terkait
pelaku, produser, rekaman suara, lembaga penyiaran. Itu yang dimaksud dengan bisa dimasukkan ke dalam pengertian dari haki. Sedangkan di sini hak milik industri yang bisa disebut dengan haki di sini adalah hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietasi tanaman atau PVT. Nah, berikut di sini Ibu akan jelaskan dari hak cipta dan hak industri itu sendiri. Berikut kita masuk ke dalam macam-macam haki. Yang tadi sudah bagiannya sudah Ibu jelaskan apa itu hak cipta dan hak milik industri. Di sini Ibu akan jelaskan hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu, pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Nah, di sini hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Selanjutnya, yang B, hak kekayaan industri yang meliputi yang pertama adalah hak paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya. Nah, di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, di sini paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan atau penemuan baru di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa proses, hasil produksi, penyempurnaan, dan pengembangan proses, penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. Nah, jadi ingatkan materi minggu kemarin yang dimaksud dengan paten bisa kalian sebutkan dengan apa yang dimaksud dengan inovasi. Nah, inovasi kalian itu yang kalian ciptakan sendiri, hasil dari ide kalian sendiri, itu bisa disebut dengan hak paten. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh yang kedua adalah merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi, merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau barang dan atau jasa tertentu dengan lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen. Di layar kalian di situ sudah ada contoh dari merek. Di sini merek dagang. Ibu sini tayangkan merek Gucci. Itu sebagai contoh merek dagang. Sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila kalian mempunyai inovasi dalam karya-karya kalian
itu sudah bisa dipatenkan agar tidak ada pembajakan terhadap karya yang kalian buat. Nah, baiklah, cukup sekian dulu penjelasan materi kali ini. Kalian bisa catat apa yang penting dari penjelasan ibu kali ini. Sampai bertemu pada pembelajaran minggu depan anak-anak. Om Santi, Santi, Santi Om.